Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak semua, kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 6 di semester 2. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang Sunan Kalijaga. Sebelum pembelajaran kita mulai, anak-anak, jangan lupa untuk berdoa dahulu agar apa yang kalian pelajari bermanfaat. Dalam pembelajaran kali ini tentang Sunan Kalijaga, terlebih dahulu yang akan kita pelajari adalah biografi dari Sunan Kalijaga. Dalam materi biografi Sunan Kalijaga ini ada 3 hal. Yang pertama adalah silsilah Sunan Kalijaga, kemudian tentang masa remaja Sunan Kalijaga, dan terakhir adalah perjalanan dakwah Sunan Kalijaga. Mari kita bahas mulai yang pertama. Namun sebelumnya, coba perhatikan gambar berikut ini, anak-anak. Nah, di sana ada gambar wayang. Wayang merupakan media dakwah Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Nah, untuk lebih mengenal siapa Sunan Kalijaga dan peranannya dalam pengembangan Islam di Indonesia, mari mempelajari penjelasan berikut ini. Pertama, mengenai silsilah dari Sunan Kalijaga. Raden Syahid atau Sunan Kalijaga adalah putra dari Tumenggung Wilatigta. Kakeknya bernama Arya Teja atau Abdurrahman, seorang keturunan Arab yang bersambung silsilahnya dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Raden Syahid dididik dalam lingkungan keluarga ibunya, Putri Nawang Arum, yang berasal dari keluarga Bupati Tuban. Pemahamannya tentang sastra Jawa membuatnya mahir dan kelak menyampaikan dakwah lewat seni budaya. Berikut ini adalah silsilah lengkap dari Sunan Kalijaga. Yang kedua adalah masa remaja Sunan Kalijaga. Di usia remaja, Raden Syahid tumbuh menjadi ilmuwan silat dan remaja yang kontroversi di mata orang-orang Tuban. Sisi lain Raden Syahid, ia banyak bergaul dengan rakyat jelata meski ia seorang putra bangsawan. Rupanya, ia menyaksikan korupsi para pejabat pemerintahan yang memungut upeti kepada rakyat jelata. Melihat kondisi ini, Raden Syahid memperhatikan para pejabat yang sewenang-wenang atas kekuasaannya, hingga Raden Syahid mengambil paksa sebagian harta mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apa yang dilakukan oleh Raden Syahid ini diketahui oleh ayahnya, dan Raden Syahid diusir agar hengkang dari rumah dan tinggal di hutan Jatisari. Orang-orang di sekitarnya mengenalnya dengan julukan Brandal Lokajaya. Perubahan drastis dalam pribadi Sunan Kalijaga terjadi ketika ia merampas tongkat dari Sunan Bonang yang berdaun emas. Sunan Bonang menyayangkan sikap baiknya
yang memberi rakyat jelata dari hasil pengambilan paksa harta orang lain. Kemudian Sunan Bonang menasehatinya dan menjelaskan bahwa perbuatannya itu bagaikan berwudu dengan air kencing. Tindakannya yang berniat baik tetapi dilakukan dengan perbuatan kotor. Sunan Bonang pun menunjukkan kemampuannya mengubah buah aren menjadi emas. Peristiwa ini membuat Raden Shahid menyesali perbuatannya, belajar dan berusaha menjadi manusia yang agung, sampai kemudian beliau diangkat menjadi salah satu anggota Wali Songo. Perjalanan dakwah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mengawali dakwahnya di wilayah Cirebon, di desa Kalijaga, untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pamanukan. Setelah cukup lama berdakwah, Sunan Kalijaga melakukan uzlah atau mengasingkan diri untuk beribadah selama 3 bulan di Pulau Upih, Malaka, Malaysia. Kemudian melanjutkan kembali dakwahnya selama beberapa tahun menyiarkan Islam di Cirebon. Mula-mula ia menyamar sebagai marbot Masjid Sang Cipta Rasa. Di masjid inilah ia bertemu Sunan Gunung Jati, kemudian menikahkannya dengan Siti Zainab, adik dari Sunan Gunung Jati. Dakwah Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam banyak melalui pertunjukan wayang sebagai dalang yang populer. Ia berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, mulai dari daerah kekuasaan Pajajaran hingga Majapahit. Sebagai imbalan dari warga yang ingin mengundangnya sebagai dalang dalam pertunjukan, upahnya cukup dengan membaca 2 kalimat syahadat dan tidak dipungut biaya sama sekali. Sunan Kalijaga juga merancang pakaian dan merancang alat-alat pertanian. Makam Sunan Kalijaga terletak di desa Kadilangu, Kota Demak. Tak ada catatan dari naskah yang menceritakan tahun wafat beliau. Ia merupakan tokoh yang berusia lanjut, mengalami 3 zaman sekaligus, yakni Majapahit, Demak, Pajang hingga Mataram. Sunan Kalijaga dianggap sebagai pelindung kerajaan Mataram dan menjadi penasehat dalam kebijakan para sultan. Demikian untuk penjelasan kali ini mengenai biografi Sunan Kalijaga. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.